Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, kali ini kita akan sama-sama berfokus mengenal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu dari 3 pendekatan yang dianjurkan oleh pemerintah dalam melayani perbedaan peserta didik di kelas kita masing-masing. Ini kita harus pahami dulu sebelum kita membuat modul ajar. Nah, supaya modul ajar yang kita hasilkan bisa maksimal sesuai dengan kebutuhan, kita terlebih dahulu harus memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena nanti modul ajar yang akan kita buat itu pakai pendekatan berdiferensiasi, yaitu pendekatan yang melayani keberagaman perbedaan siswa yang ada di kelas kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Perlu kita ketahui bahwasanya siswa kita datang ke sekolah tentunya dengan beragam perbedaan. Jadi sangat tidak adil jika kita sebagai guru menyampaikan materi pelajaran dan melakukan asesmen dengan satu cara yang sama untuk semua siswa. Paling tidak ada 4 ini Bapak Ibu. Yang pertama, anak itu punya perbedaan dalam kesiapan belajar. Misalnya kita mau mengajarkan perkalian, tentu anak itu memiliki pengetahuan awal yang berbeda. Jika kita mau mengajarkan perkalian, maka terlebih dahulu anak harus paham penjumlahan. Kalau anak belum paham penjumlahan, kita ajar sampai mulut kita berbusa, anak tidak akan memahami, atau paling tidak anak akan sangat kesulitan untuk memahami materi perkalian. Nah, sebelum kita mengajar perkalian, tentu di kelas kita anak-anak itu punya kesiapan yang berbeda. Ada anak yang sudah paham penjumlahan, berarti dia sudah siap dengan perkalian. Ada anak yang penjumlahan itu masih bingung. Bahkan mungkin ada anak yang sudah mahir perkalian, karena mungkin di rumah sudah diajarin oleh orang tuanya. Jadi, perbedaan itu juga nanti kita layani semuanya, supaya semua siswa di kelas kita itu merasa terlayani, sehingga mereka bisa mengalami pembelajaran yang bermakna meskipun dengan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Kemudian perbedaan berikutnya yaitu cara atau gaya belajar. Setiap siswa memiliki cara belajar efektif yang berbeda, yaitu cara yang paling efektif dari seseorang dalam menyerap informasi, dalam menyerap pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya ada juga perbedaan di minat dan bakat. Ini misalnya guru bahasa Indonesia ketika mengajarkan sebuah materi tentang teks, nanti anak-anak itu yang minatnya ada pada olahraga, kita kasih teks tentang olahraga dan lain sebagainya. Ada juga perbedaan mengenai kecepatan belajar, karena setiap siswa pasti berbeda-beda dalam kecepatan belajarnya. Ada yang sekali dijelaskan langsung paham, ada juga yang butuh lama sekali. Butuh pendampingan supaya anak itu bisa memahami tentang materi yang kita ajarkan. Nah, di kelas kita sekali lagi tentu anak-anak itu memiliki beragam perbedaan. Jadi, kita sebagai guru ketika menyampaikan materi pelajaran hanya menggunakan satu metode dan juga melakukan penilaian dengan satu cara untuk semua siswa, tentu itu tidak adil. Makanya pembelajaran berdiferensiasi ini hadir untuk melayani perbedaan keragaman di kelas kita masing-masing.
Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita lihat definisi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap siswa dalam kelas. Adapun tujuan utamanya adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang relevan, menantang, dan sesuai dengan tingkat pemahaman serta gaya belajar individu. Ada sebuah analogi Bapak Ibu dari pembelajaran berdiferensiasi, seperti ukuran baju yang berbeda. Setiap orang memiliki ukuran tubuh yang unik, dan begitu juga dengan kebutuhan belajarnya. Seperti halnya seseorang memilih baju yang sesuai dengan ukuran tubuhnya untuk memberikan kenyamanan dan penampilan yang baik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memberikan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar individu. Misalnya, kita memiliki 3 siswa dengan ukuran baju yang berbeda, kecil, sedang, dan besar. Jika kita memberikan baju yang sama kepada ketiga siswa tersebut, kemungkinan besar baju itu tidak akan pas untuk salah satu atau bahkan semua siswa. Begitu pula dalam pembelajaran. Jika guru menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua siswa, beberapa siswa mungkin tidak dapat mengikuti dengan baik atau merasa kurang tertantang. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ada beberapa filosofi yang mendasari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Antara lain, 1. Semua siswa pada dasarnya memiliki kekuatan dalam bidang tertentu. Misalkan Bapak Ibu, antara Cristiano Ronaldo dan Pak Habibie itu cerdas siapa? Kebanyakan orang akan mengatakan bahwa Pak Habibie itu lebih cerdas, padahal keduanya sama-sama cerdas. Tapi keduanya memiliki kekuatan yang berbeda. Kalau Pak Habibie pintar dalam bidang pelajaran, sedangkan Cristiano Ronaldo pintar dalam bidang olahraga. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa setiap siswa itu memiliki kekuatan dalam bidang tertentu, maka semua siswa yang memiliki kekuatan tersebut butuh untuk dikuatkan. Kemudian filosofi yang ketiga mengatakan bahwasanya setiap otak siswa itu unik seperti halnya sidik jari. Dan yang keempat, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kemudian kita lanjut ke filosofi berikutnya Bapak Ibu. Ketika memulai suatu topik yang baru, siswa membawa dasar pengetahuan mereka sebelumnya dan pengalaman dalam belajar. Seperti yang kami contohkan sebelumnya Bapak Ibu. Ketika kita mau mengajarkan perkalian, tentu anak itu sudah ada yang siap dengan materi perkalian, tapi mungkin ada anak yang butuh penguatan terlebih dahulu dalam bidang penjumlahan. Kemudian filosofi yang selanjutnya adalah emosi, perasaan, dan sikap berpengaruh pada belajar. Kemudian selanjutnya filosofi berikutnya, sebenarnya semua siswa itu dapat belajar, tetapi dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda pula. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu sudah memiliki gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu bukan berarti harus memberikan pembelajaran yang berbeda untuk setiap siswa. Oh, misalnya siswa ini saya kasih materi A, siswa yang itu saya kasih materi B, siswa yang sana saya kasih materi C. Tentunya bukan seperti itu ya Bapak Ibu, karena itu adalah pendekatan individual yang dikembangkan pada tahun 1970
yang biasanya itu adalah untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran berdiferensiasi ini lebih fleksibel, di mana guru harus menyimpang di kantongnya beberapa strategi, di mana strategi itu akan dimunculkan sesuai dengan keadaan siswa di kelasnya. Terus bagaimana Bapak Ibu cara kita memberikan diferensiasi pembelajaran? Harus memberikan perbedaan-perbedaan itu seperti apa? Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 aspek diferensiasi. 3 aspek diferensiasi tersebut antara lain diferensiasi konten, proses, dan produk. Konten itu apa? Proses itu maksudnya gimana? Dan produk itu seperti apa? Kalau diferensiasi konten berhubungan dengan apa yang akan murid-murid ketahui, pahami, dan yang akan dipelajari. Sedangkan diferensiasi proses adalah kegiatan-kegiatan bermakna yang akan dilakukan oleh peserta didik di kelas. Sedangkan diferensiasi produk atau asesmen adalah pembuatan produk yang dilakukan di bagian akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk gambaran diferensiasi, kami gambarkan sebagai berikut Bapak Ibu. Nanti kita sebagai guru mempersiapkan diferensiasi, yaitu ada konten, ada proses, ada juga produk. Nah, nanti siswa memilih sesuai dengan kesiapan belajarnya, sesuai dengan minat dan bakat, gaya belajar, dan kecepatan belajar masing-masing. Nah, untuk tahapannya, supaya pembelajaran berdiferensiasi bisa maksimal, maka nanti tentu diawali dengan asesmen awal, kalau dulu disebut dengan asesmen diagnostik. Nah, asesmen awal ini dilakukan untuk siswa pada sebuah tujuan pembelajaran. Misalnya, kita mau mengajarkan tentang materi perkalian. Tentu kita harus melakukan asesmen di awal. Ini untuk apa? Supaya nanti kita punya data tentang kesiapan belajar siswa. Bisa jadi kita temukan anak yang belum paham penjumlahan. Bisa jadi kita temukan anak malah sudah paham perkalian terlebih dahulu. Nah, setelah nanti kita melakukan asesmen awal, kita punya data siswa, maka kita nanti merencanakan diferensiasi di konten dan di prosesnya. Nah, setelah nanti kita melakukan proses pembelajaran, kita juga melakukan diferensiasi produk, yaitu tugas yang dilakukan oleh siswa. Dan di akhir setelah adanya asesmen sumatif, tentu kembali lagi kita melakukan asesmen awal untuk tujuan pembelajaran berikutnya. Jangan kita lupakan ya Bapak Ibu bahwa keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan asesmen awal. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang direncanakan sejak awal berdasarkan asesmen awal yang dilakukan oleh guru. Yang terakhir Bapak Ibu, kami akan memberikan contoh ilustrasi. Misalkan seorang guru ingin mengajarkan materi penjumlahan. Setelah melakukan asesmen awal, guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat kelompok kecil. Jadi di kelas itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada yang kelompok benda konkret, ada kelompok visual, ada kelompok bekerja mandiri. Kelompok benda konkret itu adalah siswa yang masih membutuhkan benda konkret untuk memahami penjumlahan. Kelompok visual itu adalah siswa yang membutuhkan gambar visual untuk memahami konsep penjumlahan. Dan kelompok bekerja mandiri adalah kelompok siswa yang telah mampu melakukan penjumlahan secara mandiri. Jadi di kelas itu dibagi menjadi 3 kelompok.
ada yang kelompok benda konkret, ada kelompok visual, ada kelompok bekerja mandiri. Nah, setelah guru membuat 3 kelompok, maka di dalam pembelajaran guru itu menyiapkan 3 sentra dalam satu aktivitas. Di kelas itu ada 3 sentra, ada sentra benda konkret, ada sentra visual, ada sentra bekerja mandiri. Kalau sentra benda konkret itu, siswa nanti memahami konsep penjumlahan dengan media kancing atau tusuk gigi. Kalau untuk yang visual, mereka nanti memahami penjumlahan dengan media komik atau cerita bergambar. Kalau untuk yang bekerja mandiri, nanti pembelajarannya berupa menjumlahkan bilangan, misalkan 10 tambah 10. Nah, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa saksikan juga video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.